Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bagian tubuh wanita yang disukai oleh laki-laki ya, itu payudara. Nah, walaupun sebenarnya payudara itu juga dimiliki oleh pria. Ya normalnya ataupun umumnya payudara pria itu tidak menonjol ataupun tidak membesar seperti payudara wanita. Ataupun misalkan seperti di gambar ini, ya mungkin karena sering olahraga ataupun nge-gym ya, jadi otot dadanya atau payudaranya itu kekar, ya otot pectoralis mayornya kekar, ya sehingga berbentuk seperti ini. Nah, tetapi ada juga kondisi yang menyebabkan ya payudara laki-laki itu membesar, ya membesar, menonjol seperti payudara wanita, ataupun bisa dibilang sama persis lah ya seperti payudara wanita. Saya akan bahas payudara pria bisa seperti payudara wanita. Kok bisa? Kalau payudara pria besar, ya ataupun jaringannya membesar, ini disebut dengan gynecomastia. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh ketidakseimbangan hormon, ya hormon estrogen dan juga testosteron, ya sehingga dia membentuk jaringan seperti payudara si wanita. Ada juga yang menyebutnya gynecomastia ini man boobs. Pria ini ada hormon estrogen, ada juga hormon testosteron. Kalau testosteron kan dikenal dengan hormonnya laki-laki. Nah, hormon testosteron ini normalnya lebih banyak dibandingkan dengan hormon estrogen. Tetapi ada kondisi yang menyebabkan hormon estrogen ini lebih banyak, meningkat ya jumlahnya dibandingkan biasanya. Akibatnya apa? Yaitu tadi tumbuh jaringan pada payudaranya yang disebut dengan gynecomastia. Gynecomastia ini ya bisa bikin pria itu jadi nggak pede, malu dengan kondisi payudaranya. Ya sehingga bisa dibully ya, dibully orang lain, kawan-kawannya gitu. Akhirnya dia jadi tertekan. Nah, kondisi ini ya nggak bagus ya. Yang bisa terkena ini ya orang remaja bisa, dewasa bisa, bayi yang baru lahir pun bisa. Tapi bayi baru lahir ini akibat hormon estrogen yang dari ibunya. Nanti lama-lama dia hilang sendiri. Gynecomastia ini ya kalau baru muncul ya bisa saja dia hilang sendiri dalam beberapa hari ataupun dalam beberapa minggu. Nah, yang jadi masalah kalau dia tidak hilang-hilang ya, sudah ditunggu-tunggu dia nggak hilang. Nah, ini dibutuhkan pertolongan ya untuk mengatasinya. Kira-kira ada nggak penyebab ya kenapa bisa terjadi gynecomastia? Nah, pada orang yang obesitas, laki-laki obesitas, ini bisa mengalami peningkatan hormon estrogen. Akhirnya jaringan payudara tumbuh. Ya, ketika kalian berlari ataupun bergoyang-goyang, ya berjalan, loncat-loncat, payudaranya juga akan ikut naik turun ya, seperti payudara wanita. Kemudian kondisi lain yang bisa menyebabkan gynecomastia, yang pertama itu efek samping obat-obatan. Nah, jadi dalam menggunakan obat-obatan itu sebaiknya memang harus dalam pengawasan dokter, resep dokter, sesuai dengan anjuran dokter. Jangan beli obat-obat sendiri ya. Ini bisa nanti bikin efek samping ataupun terkena gynecomastia. Misalkan obat-obatan anti hipertensi untuk darah tinggi, obat-obatan anti androgen, obat-obatan untuk sakit MAH gitu, obat-obatan penenang, obat-obatan sakit jamur, antibiotik, ya obat untuk penambah massa otot ataupun suplemen penambah massa otot, minuman beralkohol, nafza. Ya jadi memang harus hati-hati dalam penggunaan obat-obatan. Yang kedua, penyakit tertentu ya, misalkan penderita obesitas tadi, ya sirosis, ya kemudian penyakit hipertiroid, kemudian kelainan kromosom, misalkan kalian memiliki kelainan kromosom, ya ataupun terkena penyakit tumor testis, ya ataupun kelenjar adrenal. Pada penderita gagal ginjal ataupun sakit ginjal, ya bisa mengalami gynecomastia ataupun gagal hati. Kalau kalian bertanya bagaimana cara menanganinya, ya gynecomastia ini kalau dia tumbuh alami, dia akan hilang sendiri. Tapi kalau dipengaruhi oleh obat-obatan ataupun penyakit tertentu, ya penyakitnya tentu akan disembuhkan ya, ataupun ditangani. Kalau seandainya obat-obatan, ya tergantung obat-obatan apa yang digunakan. Kalau memang bisa diganti dengan obat lain, akan diganti dengan obat lain, ya sesuai dengan anjuran ataupun pemeriksaan dari dokter. Kemudian kalau gynecomastia pada remaja, ya biasanya dokter akan mengawasinya ya sampai kurang lebih 6 bulan ya, 3 bulan diawasi, kemudian 6 bulan diawasi. Nah, biasanya dia bisa menghilang dalam waktu kurang lebih 2 tahun.
Kalau setelah dievaluasi nggak hilang-hilang, ya biasanya dokter akan memberikan terapi hormon ya untuk membantu ya mengatasi ginekomastia. Ada nggak sih kira-kira komplikasi ginekomastia ini? Nah, jadi komplikasi ginekomastia yang tentu paling terdepan, ya ini jadi malu, ya nggak pede, ya bahkan bisa depresi karena nggak kuat ya dibully-bully karena payudaranya besar tadi ya. Yang mungkin dibully suruh pakai BH, ya mungkin dibully ya seperti apalah gitu ya, pokoknya macam-macam. Ya kemudian laki-laki yang memiliki ginekomastia itu lebih rentan terkena kanker payudara. Bagaimana sih tips untuk mencegahnya? Jadi kalau dia timbul secara alami ini memang nggak bisa dicegah ya karena terjadi akibat perubahan hormonal dalam tubuh kita. Jadi kita kan nggak tahu ya bagaimana cara mengontrol ataupun mengolahnya. Nah tetapi ya ada beberapa faktor yang bisa teman-teman kurangi ya ataupun lakukan. Misalkan ya kalau seandainya ginekomastia akibat mengkonsumsi alkohol, ya teman-teman nggak usah mengkonsumsi alkohol. Ya kemudian mengurangi ataupun menghindari penggunaan suplemen-suplemen ataupun obat-obat untuk menambah massa otot ya, jangan menggunakan nafza, hindari nafza. Ya kemudian selalu berkonsultasi ke dokter ya ketika ingin menggunakan obat-obatan ataupun menderita penyakit tertentu ya, jadi supaya diobati lebih awal ya, disembuhkan lebih awal. Kemudian untuk yang obesitas yaitu harus diturunkan berat badannya agar tidak obesitas lagi, karena obesitas juga itu meningkatkan ya masalah gangguan hormonal. Nah itu tadi teman-teman ya, laki-laki ini bisa payudaranya besar juga seperti wanita. Nah kira-kira ada tidak nih yang mau payudaranya besar ya seperti wanita? Ya silakan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat ataupun saran untuk video ini. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.